Yuk sayang, dimakan sayurnya yuk. Oke? No. Hah? Nggak mau? Nggak suka? Malah GTM? Aduh, gimana sih? Nah, kalau punya pengalaman serupa, yuk mari merapat bersama saya. Kita akan pahami dan tangani. Ayah bunda pernah punya pengalaman serupa? Atau si kecil justru sukanya makan makanan itu lagi, goreng-gorengan mulu tiap hari, ayam lagi. Nah, kita pahami lebih dulu yuk, karena pada dasarnya setiap anak begitu menjelang usia 2 tahun ke atas, mereka sudah mampu makan seperti orang dewasa dan mampu menerima makanan yang kita berikan. Sayangnya pada beberapa anak tertentu mereka udah menolak makan, susah banget buat diajak makan, bahkan picky eaters gitu loh. Kita pahami yuk, karena sebetulnya dalam kegiatan makan, anak akan melibatkan berbagai kemampuan sensoris dan motorik. Pada saat kita menyajikan makanan di depan anak, maka indera-indera sensorisnya bekerja. Matanya akan melihat warna dan variasi warna makanan yang kita sajikan. Hidungnya akan mencium bau dari makanan yang di depan matanya tadi. Kemudian lidahnya akan mencecap tekstur rasa yang diberikan, dan gigi serta otot-otot di seputar mulut akan mengunyah, memproses makanan yang ada di dalam mulut. Proses demikian terjadi secara alamiah pada sebagian besar anak tanpa hambatan. Namun pada anak-anak tertentu, terutama pada anak dengan hambatan sensoris, proses tadi menjadi isu atau masalah. Contoh pada anak dengan masalah sensory based motor misalnya, seperti dispraksia. Saat oromotor tone-nya lemah, maka butuh upaya ekstra bagi anak untuk mengunyah makanan tertentu. Misal sayur-sayuran seperti kangkung atau daging merah yang seratnya terlalu keras, ya sukar untuk mereka ngunyah. Biasanya mereka akan milih-milih makanan yang lebih lunak atau lebih mudah untuk dia kunyah dan telan. Kondisi ini biasanya bisa kelihatan dari ekspresi bicara anak. Ekspresi bicaranya, bunyi dan artikulasi nggak terlalu optimal, seperti anak-anak sebaya. Kalau menemukan kondisi-kondisi seperti ini, sebaiknya diperiksakan anaknya ke psikolog klinis terdekat untuk diketahui apakah ada hambatan sensoris pada anak atau tidak. Nah, hambatan sensoris kan macam-macam ya. Nggak dalam bentuk oromotor tone saja yang lemah, bisa saja dalam bentuk pola-pola yang tidak terkoordinasi yang bikin anak pada saat makan tuh jadi berantakan, nggak serapi anak-anak lain. Bahkan pada anak-anak tertentu ada hambatan yang namanya diskriminasi sensoris yang bikin mereka sulit untuk membedakan rasa, aroma, atau bau pada makanan dan teksturnya. Dan pada anak-anak lainnya ada juga masalah-masalah seperti modulasi sensoris yang bikin mereka jadi oversensitif, bahkan kemudian menjadi undersensitif pada makanan-makanan tertentu. Contoh, pada anak yang oversensitif akan tekstur atau bau, mereka akan menolak ya makanan seperti sayur yang tadi saya tunjukkan. Karena pada beberapa anak aroma sayur itu terlalu keras buat mereka. Ada bau langu pada sayur gitu kira-kira, yang bikin mereka menolak sayur yang dengan bau-bau yang keras, yang bikin mereka akhirnya menolak sayur dengan aroma demikian, ya bikin gerakan tutup mulut, ya jangan-jangan tutup hidung sebetulnya, tutup hidung dan mulut deh. Bahkan mereka juga menolak buah-buahan dengan aroma yang terlalu keras seperti pepaya, melon, dan makanan-makanan yang aromanya tidak mereka terima tadi. Pada beberapa anak, ya kondisinya sebaliknya undersensitif. Dia butuh diberi rasa dan aroma yang lebih kuat agar lebih punya nafsu makan, karena dia kelihatan nggak seperti punya nafsu makan gitu loh. Ada anak-anak tertentu yang kesulitan menerima tekstur makanan tertentu, seperti misalnya tekstur pada nasi. Nasi kan kadang-kadang buat anak tertentu terlalu lembek dan mengganggu di lidah mereka sehingga dia menolak makan nasi, lebih suka dengan mie misalnya, atau
kentang. Pahami apakah ada hambatan sensoris pada si kecil yang turut menentukan masalah makan pada mereka. Bila mengamati ada keluhan-keluhan serupa, gak ada salahnya untuk membawa si kecil melakukan pemeriksaan di bagian tumbuh kembang atau di psikolog klinis terdekat dengan tempat tinggal Anda agar bisa diketahui apakah ada masalah sensoris pada si kecil atau tidak. Pastikan juga selain masalah sensoris, cermati bahwa konteks atau setting pada saat mengajak anak makan sudah tepat. Pastikan bahwa jam makannya reguler alias jam makannya selalu di jam yang sama. Misal, si kecil makan paginya selalu jam 7, maka upayakan si kecil akan selalu makan di jam 7. Makan siang di 12.30 misalnya, dan makan malam di jam 6 sore. Dengan jam snack di jam 10 misalnya, atau snack di sore hari di jam 4, pastikan memberikan makan dalam konteks yang waktunya reguler agar irama biologis anak juga teratur dalam kegiatan makan. Pastikan juga setting makannya dilakukan di meja makan. Nah, pada anak tertentu memang mereka punya masalah-masalah untuk bisa duduk dengan tenang di meja makan, sukanya lari-larian gitu ya. Itu sebab ya nggak ada salahnya untuk diperiksakan tadi agar kita pahami masalahnya apa sih pada si kecil. Kenapa sih duduk di meja makan itu jadi penting banget? Duduk di meja makan bersama keluarga atau figur dewasa lain di rumah penting untuk anak ya, karena figur dewasa tadi akan menjadi social model bagi anak untuk perilaku makan. Anak akan meniru pola-pola perilaku makan, makan dengan etiket, makan dengan pilihan makanan-makanan yang sehat dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ingat, anak peniru yang ulung, anak akan meniru figur-figur yang mereka idolakan, antara lain kedua orang tuanya. Jadilah sosial model yang baik buat anak, tunjukkan bahwa Anda makan dengan rapi, bahwa Anda memilih makanan-makanan yang sehat. I love healthy food, sehingga anak akan meniru pola-pola yang Anda tampilkan pada saat makan. Ingat, waktu makan hanya sekitar 20 menit saja, jangan terlalu lama, apalagi sampai 1 jam, 2 jam. Clear up saat 20 menit sudah berlalu, ya paling lama setengah jam, untuk nanti ulangi kembali bila anak memang tadi rasanya makannya terlalu sedikit. Dan yang paling penting, pastikan pola interaksi antara orang tua dengan anak tercipta secara positif pada saat makan. Ini penting sekali karena kegiatan makan ya akan diasosiasikan dengan kehangatan dalam keluarga, kasih sayang, kenyamanan, sehingga penghayatan anak tentang kegiatan makan juga turun positif, akan menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tentang masalah sensoris pada anak, kemudian setting atau situasi pada saat makan, pola interaksi antara orang tua dan anak bermanfaat bagi Anda. Nantikan video-video edukasi dari saya berikutnya. Ingat, tetap kreatif menciptakan tantangan dan latihan untuk si kecil. Oke?